Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk ke bab kedua dari materi di kelas 12. Sekarang kita masuk ke yang judulnya statistika. Tapi sebelum masuk ke video selanjutnya atau sebelum Miss Hikmah menjelaskan, jangan lupa buat di subscribe, di like, sama di komen gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya statistika itu apa? Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan mengklasifikasi, mengolah, dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Nah, statistik adalah kumpulan fakta yang umumnya berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel. Nah, biasanya statistika ini biasanya bakal kita selalu dengar atau bakal lebih sering didengar itu nanti pas kalian misalkan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, nanti di situ ada yang lebih mendalam lagi membahas tentang statistika. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalkan ada yang namanya sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu kan berarti menghitung jumlah penduduk per 10 tahun kan kalau di Indonesia. Nah, itu bisa menggunakan ilmu ini, namanya ilmu statistika. Jadi ilmunya nanti berhubungan tentang mengklasifikasikan, mengolah data, sama menganalisis data. Jadi nanti menghasilkan sebuah informasi yang berguna gitu. Nah, kemudian apa aja sih yang harus kita ketahui atau istilah-istilah yang penting yang terdapat di dalam statistika? Yang pertama ada yang namanya populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Kemudian yang kedua adalah sampel. Sampel adalah bagian objek yang diambil dari populasi kemudian diteliti secara acak ataupun random. Nah, contohnya di sini gini. Misalkan siswa SMK Bintang Nusantara akan melakukan ujian semester ganjil pada tahun pelajaran 2019-2020 dan yang berada di ruang 1 itu merupakan siswa dari jurusan keperawatan. Nah, dari contoh ini berarti kita bisa menyimpulkan mana yang disebut populasi dan mana yang disebut sampel. Nah, populasi itu berarti jumlah keseluruhan objeknya. Berarti di dalam contoh ini populasinya adalah siswa SMK Bintang Nusantara. Kemudian sampelnya tuh apa sih? Sampel itu bagian dari objek yang akan diteliti. Berarti apa dong? Nah, betul. Jadi yang benar adalah sampelnya itu jurusan keperawatan, atau lebih lengkapnya sampelnya adalah siswa jurusan keperawatan. Jadi intinya kalau populasi itu seluruhnya, kalau sampelnya itu bagiannya aja ya, bagian dari populasi itu. Oke, gitu ya. Kita lanjut lagi ke masih dalam istilah penting yang ada di dalam statistika. Yang selanjutnya adalah data. Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jadi, kalau misalkan kalian sedang mengamati suatu, misalkan kalian praktikum deh, misalkan praktikum apa ya? Misalkan praktikum biologi, misalkan kalian sedang mengamati sebuah tumbuhan, gitu kan? Tumbuhan misalkan toge. Nah, misalkan toge itu kita amati tuh dia pertumbuhannya itu setiap hari berapa senti sih? Nah, itu kan berarti nanti kalian nulis tuh ya di data pengamatan. Hari pertama 5 cm misalkan, hari kedua 7 cm, hari ketiga 10 cm gitu kan. Nah, berarti data yang kita sedang tulis itu merupakan data yang diambil dari suatu pengamatan gitu ya. Nah, kemudian unsur-unsur dari data itu disebut datum. Nah, jenis data juga ada dua, ada data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk bilangan atau angka, sedangkan data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk bilangan atau angka. Jadi istilahnya kalau kualitatif itu lebih ke kata-kata, lebih ke nanti kalian mengembangkan suatu opini atau pendapat gitu. Itu tentang kualitatif. Kalau kuantitatif ya pasti tadi ya berbentuk angka, jadi berbentuk hitungan segala macam, itu kuantitatif namanya. Kemudian kalau misalkan jenis data yang berdasarkan cara memperolehnya itu dapat jadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit yaitu data yang diperoleh dari menghitung. Kemudian setelah itu data kontinu itu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Jadi beda ya, data yang diperolehnya dengan cara menghitung sama data yang dengan cara mengukur, itu udah pasti beda. Tuh, oke? Lanjut ke penyajian data. Jadi penyajian data ini ada dua kalau di dalam statistik.
Ada yang berupa tabel, ada juga yang berupa grafik atau diagram. Kalau tabel mungkin kalian udah sering ya melihat data dalam bentuk tabel. Nah, sama seperti dengan data dalam bentuk grafik atau diagram, itu juga sama, kalian pasti udah sering lihat. Nah, sekarang kita lihat ada apa aja sih yang di grafik atau diagram itu. Ternyata ada 4, ada yang namanya diagram gambar, diagram lingkaran, diagram batang, dan histogram dan poligon. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah diagram gambar. Nah, diagram gambar ini kalian lihat di sini. Di sini ada tingkat pendidikannya, ada TK, SD, SMP, SMA, kemudian ada jumlahnya. Nah, di sini jumlahnya itu dalam bentuk gambar ya, gambar orang gini kan. Nah, tapi di bawah ada keterangannya. Kalau satu orang ini mewakili 20 orang. Berarti kalau misalkan TK, jumlah siswanya ada berapa? Kan di sini kan berarti orang ini menunjukkan dia itu 20 orang. Tinggal kita hitung ada berapa orangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang, berarti tinggal dikali aja sama 20. Berarti total jumlah anak TK-nya ada berapa? Ada 160 orang. SD juga, tinggal dihitung saja gitu ya. Intinya diagram gambar itu membentuk sebuah data, tapi biar mudah dilihat atau biar mudah dijelaskan, tapi dalam bentuk gambar. Oke, dalam bentuk gambar ya. Kemudian diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran udah dari namanya aja diagram lingkaran. Berarti nanti kalian akan membuat sebuah lingkaran, gitu ya. Nah, contohnya sekarang sebelum ke contohnya kita definisinya dulu ya dari diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam lingkaran dengan ukuran. Satuannya itu 360 derajat atau 100%. Nah, ini nanti kita akan bahas, tapi kita lihat contohnya aja biar lebih paham. Contohnya gini. Dari hasil survei pemakaian berbagai sabun deterjen yang dilakukan terhadap 80 kepala keluarga, diperoleh hasil sebagai berikut. Attack 15 kakak, Rinso 20 kakak, Soklin 15 kakak, Surf 12 kakak, total 8 kakak, Daya 10 kakak. Nah, gambarkan hasil data tersebut ke diagram lingkaran. Nah, sebelum kalian bisa menggambar sebuah diagram lingkaran, yang kalian pertama harus lakukan adalah membuat tabel seperti berikut. Jadi tabel itu terdiri dari jenisnya, jenis tadi deterjennya apa saja, jumlahnya ada berapa orang atau berapa kakak, kemudian kalian tulis presentasenya dan sudut pusatnya. Nah, kemudian kalian tulis jenis deterjennya dari yang tadi awal ya, contoh soal ada Attack, ada Rinso, Soklin, Surf, Total, dan Daya. Kemudian jumlahnya tadi Attack 15, Rinso 20, Soklin 15, Surf 12, Total 8, Daya 10. Nah, setelah itu kalian tinggal hitung presentasinya. Cara hitungnya gimana? Jadi kalian ini lihat yang Attack kan ada 15 nih, 15 per 80. Nah, 80 ini dari mana? Dari jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan kepala keluarga nih, yang ini nih, yang jumlah ini kita jumlahin ke bawah. Nah, setelah dijumlah sampai bawah, ternyata hasilnya 80. Jadi nanti hitungnya 15 per 80 dikali 100%. Kenapa 100%? Karena ini kita mau ngubah ke dalam bentuk presentase. Setelah dihitung, ternyata jawabannya 19%. Nah, kemudian sama halnya dilakukan dengan Rinso, jadi 20 per 80 dikali 100%, hasilnya 25%. Begitupun selanjutnya ya, sampai bawah. Mengerti? Oke, sekarang ke sudut pusatnya. Nah, kalau sudut pusat, karena di sini sudah ada keterangan sudut, maka kita ada hubungannya dengan satu lingkaran itu kan ada 360 derajat kan sudutnya. Nah, berarti sama, tinggal ini bedanya 15 per 80 masih sama ya. Ini dapat dari jumlah attack-nya 15 per 80 itu jumlah keseluruhannya. Kemudian dikali 360 derajat. Jadi bedanya hanya di perkaliannya saja. Kalau yang persentase dikali 100%, kalau yang sudut dikali 360 derajat. Ketika dihitung, hasilnya 67,5 derajat gitu. Nah, tinggal dilanjutin ke bawah pun dengan cara yang sama ya. Nah, setelah itu kalian tinggal buat sebuah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran dibuatnya itu dengan cara kalian pertama membentuk suatu lingkaran dulu. Lebih baik membuat suatu lingkaran dengan menggunakan jangka. Nah, itu lebih teratur dan lebih bagus. Nah, setelah kalian buat lingkaran itu dengan jangka tersebut, nah kalian tinggal mengkotak-kotakan. Nah, tapi mengkotak-kotakannya itu dengan peraturan juga. Biasanya menggunakan busur. Misalkan gini,
yang attack itu 67,5 derajat. Nah, nanti kalian gunakan busur itu, kemudian kalian bikin 67,5 derajat. Nah, hasilnya seperti ini. 67,5 derajat untuk attack. Nah, kemudian 90 derajat untuk rinso. Nah, berarti ini bawahnya 90 derajat untuk rinso. Kemudian soclean 67,5 derajat, surf 54 derajat. Kemudian apalagi total 36 derajat dan daya 25 derajat. Jadi untuk bisa ngkotak-kotakin ininya, garis-garis ininya itu harus menggunakan busur ya, oke. Nah, nanti hasilnya ini boleh dalam bentuk persen. Jadi nanti attack 19%, rinso 25% gitu. Itu mah bebas aja sesuai nanti yang ditanyakan di soal. Biasanya bisa dalam bentuk persentase, bisa juga dalam bentuk derajat. Tapi membentuk sebuah kotak-kotak seperti ini nih, garis-garis pembatasnya ini harus menggunakan derajat, oke? Jadi harus menggunakan busur, gitu ya. Lanjut ke diagram batang. Nah, diagram batang ini udah pasti bentuknya berupa batang gitu ya. Nah, contohnya gini, misalkan ada nama buah, ada apel, jeruk, anggur, sama durian. Jumlahnya apel 15, jeruk 5, anggur 20, durian 30. Sehingga total semua buahnya ada 70. Nah, kalau misalkan diagram batang, yang kalian harus lakukan pertama adalah buat garis mendatar dan garis yang ke atas ini nih. Nah, ini kan namanya garis horizontal sama vertikal, atau sumbu X sama sumbu Y. Nah, sumbu X itu kita jadikan sebagai nama buah. Jadi ada apel, ada jeruk, ada anggur, ada durian. Nah, kemudian ini namanya sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y, lihat di sini ya, skalanya itu harus konsisten. Misalkan ini skala yang pertama 10, berarti ke atasnya itu kelipatan 10. 10, 20, 30, 40 gitu. Jadi sumbu Y ini sebenarnya skalanya bebas, boleh 10, boleh per 1 juga nggak apa-apa. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Mau skalanya 5 juga nggak apa-apa, tapi harus 5, 10, 15, 20 gitu. Jadi harus konsisten gitu ya, nggak boleh acak-acakan gitu sumbu Y-nya. Seperti itu, tinggal digambarkan saja diagram batangnya, yaitu bentuknya seperti batang gini ya. Udah deh, lanjut ya ke histogram dan poligon. Histogram dulu, sebenarnya histogram itu apa? Histogram adalah diagram batang yang saling berhimpitan atau tepinya berimpit. Nah, kemudian poligon adalah garis yang menghubungkan titik tengah bagian atas persegi panjang secara berurutan. Biar lebih paham tentang histogram sama poligon, kita lihat contohnya. Di sini ada tabel, ada berat badan, titik tengah, dan frekuensi. Nah, berat badan ini ada 15 sampai 19. Nah, titik tengah itu artinya kita hitung ya, misalkan dari angka 15. 15, 16, 17, 18, 19. Ada 5 angka, betul? Nah, angka tengahnya tuh angka berapa? Angka tengahnya tuh 17 gitu. Kalau frekuensinya itu 2, biasanya sudah ada di soal. Jadi biasanya yang ada di soal itu misalkan berat badan sama frekuensi. Jadi nanti kalian mencarinya paling titik tengahnya aja. Nah, begitu ya, mencari titik tengah itu pokoknya yang ada di tengah dari angka tersebut gitu ya. Nah, kemudian gimana sih bentuk diagram si histogram sama poligonnya? Kita lihat di sini. Nah, jadi bentuknya sama seperti diagram batang. Kalian harus membuat sumbu X dan sumbu Y. Nah, tapi di histogram dan poligon, sumbu X-nya itu berupa titik tengah. Ingat ya, berupa titik tengah. Seperti pada tabel dimulai dari angka 17, berarti titik tengahnya dari 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, dan 67. Gitu ya. Nah, tapi di sini sebelum angka 17 itu ada angka 12. Kenapa ada angka 12? Karena tadi itu pemisahnya itu kan 5 ya, jadi dia itu kan per 5. Jadi 17 dikurang 5, jadi kan hasilnya kan 12 nih. Nah, jadi 12 ini dianggapnya titik awalnya gitu. Jadi ingat ya, selalu ada titik awal sebelum kalian mulai gitu. Jadi kan titik tengahnya 17 nih. Nah, nanti harus kalian bikin titik awalnya. Kenapa dikurang 5? Karena tadi ini perbedaannya dari 15 ke 19 itu ada 5 angka gitu. Nanti beda lagi kalau bukan 5 angka, tinggal dikurangi aja sama sebenarnya itu dia berapa angka gitu bedanya. Gitu ya. Kemudian seperti biasa, kalian bentuk sebuah diagram batang dulu ya. Ini seperti ini, misalkan yang di angka 17, bentuk diagram batangnya, kemudian diagram batangnya lagi, cuma bedanya diagram batangnya itu berimpit.
Berimpit itu artinya mepet gitu ya. Kalau tadi kan diagram batang itu sebenarnya misah, tapi kalau di sini kan namanya bukan diagram batang ya, di sini namanya histogram. Itulah bedanya. Nah, histogram ini dia mepet gitu ya, mepet, set mepet, semuanya pokoknya dipepetin sampai terakhir gitu kan. Nah, setelah itu kalian ambil titik tengah dari batang tersebut. Nah, titik tengahnya dititikin dulu nih, dihitam-hitamin dulu biar nggak bingung. Setelah dihitamkan, masing-masing tepat di tengah batangnya ya. Nah, kemudian kalian tarik sebuah garis. Nah, setelah sudah menarik sebuah garis sampai bawah, nah garis tersebut yang disebut dengan poligon gitu. Udah deh. Semoga kalian paham ya. Pokoknya kalau misalkan nggak paham nanti japri sama Miss Hikmah aja gitu. Jadi latihan soalnya ini sudah ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 gitu. Jadi ada 4 soal seperti biasa. Silahkan kerjakan di buku catatan matematikanya, kemudian difoto, diubah ke PDF, dan pastikan PDF-nya harus bisa dilihat dan jelas. Setelah itu upload di Moodle. Nah, kalau ada yang mau nanya, boleh di kolom komentar, boleh di Moodle, boleh langsung japri Miss Hikmah, nggak apa-apa. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.